Guys, ini apa namanya, ini awal proses LCD Vivo V11 Pro saya datang, dan saya akan unboxing LCD ini, dan ini nanti proses masih proses buka, nanti selanjutnya akan diteruskan dengan proses pemasangan LCD nya. Simak terus ya guys. Oh ya, nanti untuk link pembelian ada di deskripsi ya guys, nanti saya tulis linknya untuk pembelian LCD nya. Dan ini lumayan murah untuk harga LCD V11 Pro ini, karena ada fungsi LCD yang tidak bisa. Kalau yang full function itu bisa sampai 1 juta ke atas guys. Jadi saya beli yang tidak full function atau tidak berfungsi, karena di sini untuk fingerprintnya itu tidak bisa dipakai. Jadi harganya sekitar 300 sampai 350 ribuan. Saya beli di JL untuk Bukalapak. nanti ini proses pembukaan ya. Nanti untuk proses pemasangan dan pengelemnya pun sampai selesai nanti ada. Itu disimak dulu ya guys. Nah, ini hasilnya baru datang. Untuk packingnya sendiri aman, ada labelnya, double wrap. Mohon maaf guys, tampilannya agak kurang full karena itu bermodal HP. Masih pemula guys. Oh iya, untuk pemasangannya sendiri saya ya belajar dari lihat YouTube sih. Mau makan dah? Saya masang sendiri. Nggak tahu yang pasti aku. Ya, sebenarnya saya belum Makan dah. terlalu yakin bisa, tapi apa salahnya saya coba. Akhirnya saya beli lem dan beli LCD-nya. Akhirnya saya pasang. Dan ternyata berhasil guys. Hasilnya normal. Cuma ya kendalanya itu fingerprintnya nggak bisa. Kalau mau beli yang full fungsi bisa, tapi budgetnya yang kurang guys. Jadi beli yang ini aja, asalkan fungsinya masih normal dan bisa dipakai. Kenapa saya belain beli LCD ini ya, karena spek daleman HP ini yang membuat saya masih memperhitungkan untuk beli atau tidaknya. Akhirnya saya beli. Saya juga sayang kan kalau nggak dipakai, cuma rusak LCD. RAM-nya sendiri udah 6, RAM 6, internal 64 kan, lumayan guys kalau bisa. Kalau masalah fingerprintnya itu kan nggak terlalu masalah, soalnya kan masih ada pola kunci lain yang bisa digunakan selain fingerprint, yaitu pola angka atau pola gestur gesek atau yang lainnya. Untuk fungsi keseluruhan HP ini masih normal kok, masih bisa digunakan telepon, WA, main game bisa. Sinyalnya kencang juga Vivo V11 Pro ini. Nah, ini proses pengetesannya guys. Saya tes dan ternyata nyala ya. Inilah cara tes pembelian LCD yang baik dan benar, agar suatu waktu kalau memang ada kendala dari barangnya, kita bisa retur barang, asalkan dengan syarat yang udah tertulis di deskripsi toko. Nanti untuk link pembeliannya bisa dicek di deskripsi ya guys. Oke, nah sudah nyala. Nah, tinggal langsung Ya, nanti oke. proses pengeleman LCD nya ya guys, proses pemasangan pengeleman untuk LCD nya. Lumayan cukup sulit sih guys, tapi ya hati-hati dan pelan-pelan. Ini saya lem dulu, nanti tontonin sampai selesai ya guys, biar gak ada yang terlewat, jangan di skip. Untuk oh ya, nanti untuk sebelum pengeleman seperti ini, usahakan digosok sampai bersih ya guys, untuk lem dasar setelah penyepotan LCD yang rusak
nanti itu pasti ada bekas lemnya, lem bawaan dari HP-nya. Nanti itu gosok aja. Kalau saya sih pakai jarum biar kan soalnya jaraknya kecil guys, jarak tempat lemnya ini, jarak tempat lem HP-nya ke LCD-nya itu kecil banget. Jadi saya bersihkan pakai jarum biar bersih guys. Nanti untuk biar juga proses perekatannya itu kuat guys dan gak ada yang mengganjal. Biasanya kalau masih ada yang mengganjal itu nanti sinar layar LCD-nya itu akan keluar guys kalau gak bersih. Jadi itu kendalanya kalau sinar keluar, bukan dari LCD-nya, memang dari kurang bersihnya pembersihan waktu pencopotan LCD-nya. Untuk pencopotan LCD-nya sendiri saya gak kasih video ya guys, soalnya sulit guys. Saya pakai alat seadanya soalnya di rumah. Ini saya bawa di tempat kerja, jadi pas istirahat itu saya pasang-pasang gitu guys. Kalau di rumah saya pakai itu guys, saya pakai kartu bekas guys, tempat kartu. Kalau kita beli kartu apa itu buat kartu itu, nanti itu saya bentuk, saya gosok pakai amplas, saya tipiskan nanti buat nyongkel LCD-nya supaya copot guys. Pakai itu, pakai alat seadanya guys. Saya bukan teknisi HP guys, cuma saya belajar dari apa yang saya lihat dan nyatanya bisa dan berhasil. Nah, ya untuk pemasangan LCD-nya dan pengelemannya ini yang sulit di bagian fleksibelnya ini guys. Di bagian fleksibelnya ini saya sulit untuk menaruh lemnya, soalnya terhalang oleh kabel fleksibel ini guys. Agak sulit sih, tapi akhirnya bisa. Saya pelan-pelan pasang akhirnya sampai selesai. Nah ini nanti prosesnya akan sampai selesai, sampai akhir nanti. Untuk perekatan maksimal ya setelah dilem kita tempatkan LCD dengan baik dan benar. Setelah itu kita kasih karet gelang guys supaya rata untuk perekatan dan kekuatan lemnya ke bodi HP-nya. Tinggal dikasih karet aja, nanti juga ada kok cara ngaretinnya. Sabar ya guys, ya beginilah guys model alat seadanya. Nah ini pasang karet dulu ya guys, biar nanti tekanan setiap sisi LCD itu rata guys, gak ada yang ke atas, gak ada yang kurang tekan. Saya pasang karet guys biar rata guys untuk perekatannya dan kuat. Oh iya, saya beli lemnya juga ini di BL guys, nanti ya kalau perlu linknya sih juga gak apa-apa, nanti saya taruh di deskripsi video saya. Sabar ya guys, nanti ini hampir selesai kok. Nah ini tinggal perekatan. Untuk lemnya sendiri sudah saya letakkan dan saya tinggal merekatkan antara LCD dan bodi HP-nya. Ini proses perekatannya. Nanti setelah diginikan kalian tunggu ya guys. Sekitar 20 menitan lah, atau ya dikira-kira lah guys, supaya nanti perekatannya maksimal. Ya kalian kira-kira aja nanti lama waktu pengelemannya untuk dibuka karetnya, dikira-kira aja. Kalau saya sini 20 menitan guys, soalnya sambil kerja gak enak kalau diam di sini terus guys. Nanti saya ngambil ini, ngambil itu, ngambil bekas ini itu. Maklum lah guys, kuli guys, ikut orang. Dikareti dulu sampai kira-kira kuat. Nanti setelah itu ditinggal guys. Nanti juga tak tampilkan video HP-nya setelah jadi dan setelah saya lem, ternyata fungsinya sudah normal semua. minus fingerprint yang sudah dikareti. Ditunggu aja guys hasil HP-nya setelah saya pasang. Kareti semua guys biar kuat, nggak copot lagi. Soalnya kalau HP gamer itu nekannya agak karuan guys, tahu sendiri kan. Khusus gamer pasti tahu lah kalau HP zaman sekarang itu memang canggih-canggih, dan tapi banyak rentan juga guys kalau kita tidak. Nah ini sudah selesai ya guys, tinggal ditunggu nanti hasil selanjutnya guys. Oke. Ya oke guys, ini sudah saya copot karetnya dan tinggal saya tes aja ya.
Ini untuk tampilan Vivo V11 Pro nya. Coba nanti saya nyalakan ya guys. Oke bos, tunggu sebentar ya. Nah ini sudah selesai perekatannya dan proses tesnya lagi berjalan. Bentar ya guys, saya nyalakan dulu. Oke, masukkan pola. Ini sudah saya setting semua ya guys. Untuk icon-iconnya sudah saya ganti. Sentuhnya lumayan sensitif. Saya buka dulu dan saya tes. Kamera oke, nyala, mantap. Tidak merubah kualitas gambar kameranya, tetap jernih, tidak ada kendala. Untuk yang lainnya normal. Oke, selanjutnya coba saya tes YouTube ya bos ya guys. Untuk saya tes YouTube, tunggu sebentar ya. Sentuhnya lumayan enak. Wifi dulu bentar ya guys. Coba saya tes YouTube bisa apa enggak. Mana YouTube ya? Wifi nya belum terkonek guys, tunggu sebentar guys. Oh, ini YouTube. Oke. Oke. Dan ternyata bisa guys untuk tes YouTube nya. Mantap, normal. Oh ya, jangan lupa nanti like, comment, dan subscribe ya guys di channelku, channel Seni Multi, channel pemula guys. Kalau sekiranya video ini bermanfaat, silahkan like, komen jika ada yang perlu ditanyakan, dan subscribe agar saya semangat buat konten-konten kedepannya lagi. Oke, normal semua guys. Terima kasih sudah menonton ya guys. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.